yaitu di tengah kehadiran-Mu. Dan kami tahu keajaiban-Mu akan merubah hidup kami. Keajaiban-Mu akan membawa sesuatu yang berbeda atas kami. Dan kami yakin Tuhan, kami percaya kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia, karena Tuhan hadir. Dan saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Saat ini kami akan menerima kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat kami semua, menjadi kekuatan buat kami semua. Mari Roh Kudus bekerja, berkaryalah dalam pemberitaan firman Tuhan ini seleluasa mungkin dan sebebas mungkin. Kami percayakan untuk Tuhan bekerja selalu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap dan kami sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita terlebih dahulu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Baik, satu kesempatan yang indah kalau saya boleh ada di tempat ini berserta dengan rekan-rekan. Terima kasih untuk Om Tante. Ya, kalau saya mengucap terima kasih, mengucap terima kasihnya bukan nggak terlalu resmi ya. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala. Wong ini Om Tante saya sendiri kan, dia bilangnya makasih Om Tante udah dikasih kesempatan. Nah, terima kasih juga untuk jemaat yang saat ini siap untuk dengar firman Tuhan. Satu hal yang menyenangkan buat saya, satu yang luar biasa ketika saya hadir di gereja ini, gitu. Bagi jemaat-jemaat yang sudah senior di gereja ini, udah lama, mesti pernah lihat saya, meskipun berbeda. Kenapa? Karena dulu saya pernah ada di gereja ini, masih di Baron ya. Di Gambiran, saya masih imut-imut. Nah, sekarang kan udah amit-amit gini. Nah, saya ada di gereja ini dulu waktu masih income juga, ya. Jadi, nah sekolah minggunya di gereja ini. Dan saya melihat gereja ini cukup bertumbuh menggenapi apa yang Tuhan mau. Karena setahu saya gereja ini menggenapi yang Tuhan pernah janjikan, bahwa akan muncul sebuah gereja di daerah Baron gitu, dengan izin yang sulit dan akhirnya gereja ini menggenapinya. Satu kebanggaan, satu ucapan syukur tersendiri. Nah, hari ini saya memperkenalkan diri bagi yang belum kenal saya, yang belum tahu saya. Nama saya Kristanto. Saya keponakannya Om dan Tante gitu. Dan kebetulan hari ini saya bawa teman-teman saya, teman sehidup semati saya. Nah, ini istri saya. Yang tadi singer di sini, kemudian teman pelayanan saya juga waktu remaja yang tadi memimpin pujian, Kristinati dengan suaminya. Gampang ngecek suaminya yang mana, tadi udah disebut yang jempolnya diperban, nah itu suaminya. Nah, kami datang dari berbagai latar belakang. Kami rindu melayani dalam satu tim. Ini trial kami untuk kami melayani dalam satu tim. Dan kerinduan kami, kehadiran kami bukan sekedar membawa nama kami. Anda tidak perlu kenal kami gitu ya, tapi kenalilah Tuhan lewat pelayanan kami. Rasakan hadirat Tuhan lewat pelayanan kami. Nah, pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dari ayat yang seringkali kita dengar, dari kisah yang kita baca, dan sejak sekolah minggu ini menjadi kisah yang terkenal. Mau Anda udah lama di gereja atau belum, biasanya kisah ini cukup familiar, cukup umum, yaitu tentang apa? Tentang Ayub. Kisah tentang Ayub. Saya tidak mencoba memberikan judul pada khotbah saya hari ini. Saya akan mengupas tentang hidup Ayub dan pengalaman peristiwa seputar Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal Ayub, alangkah baiknya kita berdasarkan ayat firman Tuhan. Kita buka dulu yuk, Ayub pasal 2 ayat yang ke-11. Ayub pasal 2 ayat yang ke-11. Oke, Ayub pasal 2 ayat yang ke-11. Kita bisa baca bersama-sama ya. Baik, saya akan bacakan bagi Anda satu ayat ini, Ayub pasal 2 ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni
Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naaman. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Kalau kita dengar kata Ayub, nama Ayub, kalau kita mencoba meneliti tentang Ayub, kita ketemu dengan satu keadaan yang real gitu. Keadaan apa? Penderitaan. Oke ya. Kalau Anda tanya orang di luar sana yang pernah dengar tentang Ayub, kalau ditanya, Pak, tahu cerita tentang Ayub gitu? Oh tahu, tentang apa sih? Penderitaan gitu. Ketika dengar Ayub, wah ini identik dengan penderitaan. Nah, itulah kisah yang ada dalam hidup Ayub. Menderita. Di awal dia hidupnya mewah. Di awal dia seorang saudagar yang luar biasa. Dia punya banyak ternak, dia punya kekayaan yang melimpah. Tetapi kisah yang paling menyedot perhatian bukan kayanya dia, bukan banyaknya ternak yang dia punya, tetapi kisah yang menyedot perhatian dari hidup Ayub adalah penderitaannya. Nah, lalu apa yang sebenarnya dialami Ayub? Nah, saya mencoba membagikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam bahasa yang sederhana, yang tidak rumit-rumit gitu ya. Nah, yang pertama sebenarnya yang dialami Ayub penderitaan apa? Penderitaan lahiriah. Coba kita lihat di Ayub pasal 2 ayat 11 tadi. Jadi ketika orang mendengar kabar tentang malapetaka yang menimpa Ayub, orang datang. Orang merasa ikut wah mesake ya gitu dalam bahasa kita. Nah, orang tahunya dari mana? Dari kabar yang dialami Ayub dan lihat kondisi Ayub. Penderitaan lahiriah. Loh kok bisa? Lah ya, sekarang Ayub punya ternak segitu banyak. Habis, ada yang disambar petir, ada yang dirampok, orang-orang terkasihnya mati, ada bencana yang dia alami. Ini lahiriah. Jadi ini penderitaan lahiriah. Jadi di pasal 2 ini kita bisa melihat seorang alami penderitaan dari apa? Penderitaan lahiriahnya. Biasa makan enak terus tidak bisa makan. Nah ini penderitaan lahiriah. Punya motor terus nggak bayar utang didol. Nah ini penderitaan lahiriah. Biasa naik motor tiba-tiba ini kemana-mana jalan. Nah ini penderitaan lahiriah Bapak Ibu. Dan itu ada di sekitar kita. Nah yang kedua, penderitaan yang Ayub alami, mari kita lihat di Ayub pasal 3. Jadi penderitaan lahiriah ada dan dialami. Tapi coba lihat, penderitaannya Ayub tidak sebatas lahiriah. Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan buat Anda. Ayub pasal 3 ayat 25 26. Ini keluh kesahnya Ayub. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, ini jenis penderitaan kedua. Penderitaan kedua itu apa? Penderitaan batiniah. Makanya tadi saya bilang saya mencoba menyampaikan hal yang sederhana. Yang pertama tadi penderitaan lahiriah, jasmaniah yang udah orang bisa alami, punya harta hilang, bangkrut. Nah ini semua penderitaan lahiriah. Punya anggota keluarga yang meninggal, yang sakit, ini penderitaan lahiriah. Tapi ada juga yang Ayub alami, yaitu apa? Penderitaan batiniah. Penderitaan batiniah itu versinya Ayub itu yang seperti apa? Ketika ketakutan dia terjadi, ketika kecemasan dia yang terjadi, ketika dia tidak tenang, ketika hidupnya tidak tentram. Dan inilah penderitaan batiniah. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Penderitaan lahiriah, penderitaan batiniah, dua macam penderitaan ini seringkali ada dalam hidup manusia. Mau berapapun usianya ngalami Bapak Ibu, mau sudah lanjut usia ataupun masih kecil, itu ngalami. Bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Nah, tadi sudah disinggung. Miskin nanti tadi menyampaikan kesaksiannya, dia bisa ngarang sebuah lagu. Kenapa? Berangkat dari situasi yang sekarang. Mungkin kalau Bapak Ibu hari ini suka baca, gitu, baca koran, baca majalah-majalah pengetahuan. Nah, kita sekarang sedang muncul istilah baru. Kemarin kan istilahnya pandemi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Anda baca 2-3 hari ini mulai muncul istilah baru. Istilahnya apa? Bukan lagi pandemi. Beberapa ahli bilang ini cocoknya namanya sindemi.
iki apa meneh gitu ya Bapak Ibu. Pandemi we bingung muncul sindemi. Kayak gitu dolan apa. Nah, ini bukan mbok sindemi. Nah, sindemi itu singkatan dari sinergi dan epidemi. Apa itu? Sinergi itu kalau bahasa sederhananya, gampangnya gitu. Daripada nanti pulang gereja, ki mau khotbahe angel, bahasanya angel. Nah, saya buat yang sederhana. Sederhananya keroyokan Bapak Ibu. Gampang ya? Wah, itu bahasanya jane angel. Sindemi jebulan berkeroyokan gitu. Nah, takuran gitu. Maksudnya apa? Penyakit yang muncul hari ini, COVID, yang kita kenal COVID-19, Corona itu, ternyata itu sebenarnya keroyokan. Keroyokan itu maksudnya gimana? Kita dengar ada orang yang meninggal karena COVID, tapi sebenarnya dia punya penyakit bawaan. Jadi sakitnya itu tidak satu tok, numpuk. Jadi keroyokan yang bikin meninggal itu bukan sekedar COVID-nya, tapi begitu COVID masuk, semua penyakit jadi muncul semua. Nah, jadi para ahli bilang hari ini tuh jane cocoke itu bukan pandemi, sindemi. Penyakitnya itu keroyokan gitu loh. Nah, ini kan penderitaan lahiriah toh Bapak Ibu. Nggak usah nunggu corona, nggak usah mikir corona. Loro untunya penderitaan, bener Bapak Ibu? Nah, perasaan loro untu sakit gigi semalam nggak bisa tidur gitu. Itu penderitaan lahiriah. Apalagi di masa pandemi ini penyakit muncul. Ini penderitaan lahiriah. Belum lagi penderitaan lahiriah berikutnya apa? Yang kerja. Makanya hari ini istilahnya MJ iso kerja dino iki. Puji Tuhan banget gitu. Kenapa? Ada orang yang punya pekerjaan, hilang pekerjaannya di PHK. Yang punya harta, tabungan, sithik-sithik didol untuk apa? Bertahan hidup. Yang biasa beli emas-emasan mulai didol. Dulu beli antam gitu ya, kita diantemi gitu, entah gitu, hidupnya kayak orang diantemi, hartaku habis gitu. Penderitaan lahiriah. Batinnya hari ini banyak Bapak Ibu. Survei beberapa minggu yang lalu muncul satu data bahwa depresi, tingkat depresi orang yang mengalami stres, orang yang mengalami kegelisahan itu menurut survei internasional naik sekian persen. Kebayang enggak? Dunia kita sedang dalam kondisi yang menderita gitu loh. Kita juga yang sudah sepuh bilang, wah, saya menderita, saya sepuh-sepuh dong mas, sopo saya ngomong. Anak sekolah aja menderita. Kemarin anak saya bilang, Dedi, saya mau ketemu teman-teman di McD, dah lama enggak ketemu. Loh, ternyata menurut survei juga, anak-anak juga ngalami penderitaan loh Bapak Ibu hari-hari ini. Orang ketemu konco ini menderita loh Bapak Ibu. Mereka yang biasa jawil-jawilan, gojekan, delian, iki ora iso. Delian yang delik orang yang sing goleki. Paling wong tuane goleki anakku ning ndi gitu. Padahal di sekolah itu kalau mereka main delian, wah sing goleki oke. Banyak yang nyari ketika mereka sembunyi. Tapi begitu sekarang sembunyi ya enggak ada yang nyari gitu loh. Penderitaan anak-anak pun ngalami. Mereka ngalami. Hari ini dunia kita sedang menderita. Bukankah ini sama dengan kisahnya? Kalau kita mau teliti hati kita mau teliti hidup kita. Mungkin hari ini ada yang mengalami penderitaan lahiriah. Kayak tadi saya bilang di PHK. Hartanya mulai berkurang, terkuras untuk bertahan hidup. Tapi mungkin ada yang bilang, saya lahirnya enggak mas, saya masih bisa makan, saya 3 kali makan masih bisa makan enak. Nah terus lu ngaku yang pergi wedi mas, sesuk piye yo, kerjaanku sesuk piye yo. Nah itu juga penderitaan batiniah. Nah sekarang menjadi pertanyaan bagi kita yang mungkin bukan orang lain yang menjawab, tapi kita masing-masing. Apa penderitaan yang Anda alami hari ini? Penderitaan lahiriah? Apa penderitaan batiniah? Apa dua-duanya? Gitu loh. Tapi inilah kenyataan gitu. Dan kalau kita lihat unik Bapak Ibu di kisah Ayub ini, pas penderitaan lahiriah semua datang, tapi pas penderitaan batiniah semua bingung pengen jawab apa. Nanti kalau Anda baca kisahnya mereka berdebat, Ayub dengan ketiga sahabatnya berdebat dan tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena penderitaan batiniah itu ya sulit, ngedepinya sulit, cari solusinya sulit. Kalau Anda penderitaan lahiriah mungkin jek rada gampang. Aku ora iso mangan nih. Koncone teko, "Yuk, mangan ning omahku." Lah selesai penderitaan lahiriah. Lah penderitaan batiniah. Kalau malam Anda nangis, "Aduh Tuhan, piye iki piye?" Apa ya tanggane terus dodoki terus melu nangis bareng.
Nah malah sak kampung geger, sak omah do nangis bareng, itu menumpuk di pos rondo nangis bareng gitu. Tidak bisa dihadapi seperti itu. Tapi inilah kenyataan. Dunia kita sedang menderita, kita pun tanpa kita sadari menderita. Dan penderitaan kita seringkali tidak cuma lahiriah tapi batiniah. Nah, sekarang kita jawab masing-masing. Apakah itu termasuk kita? Apakah itu termasuk saya? Apakah itu termasuk ibu? Apakah itu termasuk bapak? Apa itu termasuk kita yang masih kecil? Nah, jawab sendiri aja. Nah, kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Yang ini kita simpan. Jadi kita ngerti, oh waktu kita baca kitab Ayub, ternyata situasinya seperti itu. Nah, sekarang saya masuk kepada bagian yang unik dari kitab Ayub yang mungkin terlewatkan. Ada satu bagian di mana muncul satu nama, gitu ya. Di Ayub pasal 33, Bapak Ibu. Nah, jadi masalah penderitaan tadi disimpan. Kalau Anda sudah jawab, iya Pak, itu aku yang menderita, sudah, kita simpan dulu. Nah, di Ayub pasal 32 Bapak Ibu, 32 sampai 37 muncul satu nama, yaitu Elihu. Nah, ini aneh Bapak Ibu. Tadi itu yang kumpul sama Ayub cuma 3 orang. Tiba-tiba muncul orang keempat. Jadi waktu kumpul tadi ada di pasal 2 tadi ada Elifas, ada 3 yang disebut. Tapi Elihu tidak disebut. Tapi di pasal 32 tiba-tiba muncul Elihu, gitu loh. Unik. Jadi ceritanya kisah opo itu unik, dan Alkitab mencatat nama Elihu yang temannya Ayub itu cuma di pasal ini toh. Tidak ada cerita Elihu berikutnya, tidak ada. Elihu yang lain ada, nanti di pahlawannya Daud ada yang namanya Elihu. Tapi yang Elihu ini ya cuma ini toh, munculnya tiba-tiba. Unik gitu loh. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah menyadari cerita ini. Tapi Elihu ini unik. Nah, Elihu muncul, dia membawa nama, dan di sini disebutkan Elihu. Tahu enggak artinya Elihu? Elihu itu artinya Allahku, itulah dia. Sulit dipahami, tapi saya mencoba untuk menyampaikan kepada Anda Bapak Ibu. Elihu ini artinya Allahku, itulah dia. Jadi ada satu keyakinan unik ya, di tengah-tengah penderitaan yang Ayub alami, 3 temannya tidak bisa kasih solusi, Ayub pun dalam kebingungan dan istilahnya sampai mengutuki hidupnya. Tiba-tiba muncul satu orang yang begitu dibilang ini Elihu, oh artinya Allahku, itulah dia. Di tengah penderitaan muncul satu pemahaman, satu istilah lewat nama Elihu, yaitu apa? Allahku, itulah dia. Kebayang enggak kalau Anda dalam satu penderitaan tiba-tiba ada yang bilang Allahku, itulah dia. Atau dalam bahasa yang sederhana yang mungkin bisa kita pahami, di saat Anda menderita tiba-tiba ada yang bilang Tuhanku adalah penolongku. Kira-kira duel gitu enggak ya Bapak Ibu? Itu kayak kena petir gitu ya. Kenapa? Di saat sakit nih, misalnya di saat sakit beliau aduh, tiba-tiba ada orang datang kemudian bilang Tuhan penyembuhku. Loh, apa enggak itu kayak gitu, kayak dibukain. Nangkep ya Bapak Ibu? Bisa memahami ya. Kalau dengar firman jangan dengar tok Bapak Ibu, coba dirasane gitu. Nah ini kita nih kalau dengar firman cuma rungokne tengok-tengok tepluk ya bablasnya gitu, tapi coba dirasane. Sama ketika Anda baru lapar, tiba-tiba ada orang bilang aku bawa makanan. Nah itu kan, rasanya wah ya surprise ya, wah puas ya gitu. Nah itu yang terjadi di tengah penderitaan. Tiba-tiba muncul satu tokoh dan dia bilang Allahku, itulah dia. Ini seperti tamparan kepada semua yang hadir waktu itu. Di saat mereka menderita berkeluh kesah, tiba-tiba ada yang mengingatkan tentang Allah. Hari ini biar ini menjadi pesan bagi kita. Di tengah penderitaan tadi yang kita jawab, aku kijane penderitaan lahiriah, batinnya apa loro-lorone ya. Di tengah jawaban kita tadi, biarlah firman Tuhan membawa pesan bagi kita. Ada Allah, ada Tuhan yang berkuasa. Amin. Jadi di tengah penderitaan yang kita mikirin sesomangan opo, perkosone urip, aduh ini. Di saat seperti itu, tiba-tiba ada pesan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Jangan lupakan Allah, ada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu.
Nah, Bapak Ibu, dari Elihu ini ada pengajaran yang luar biasa. Kalau nanti Anda baca kitab Ayub, Anda akan ketemu Tuhan di kitab Ayub itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita kenal Tuhan itu dikenal Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kudus, Tuhan macam-macam. Tapi khusus di kitab Ayub disebut di sana Tuhan Maha Kuasa. Satu ada disebut Tuhan Maha Kudus. Tapi itu di kitab Ayub, sepanjang semua kitab Ayub itu hanya sekali disebut Tuhan yang Maha Kudus. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu disebut sampai 30-an kali. Jadi di kitab Ayub, di tengah penderitaan yang muncul identitas Allah yang luar biasa, yaitu apa? Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita bicara Tuhan yang Maha Kuasa, itu jadi piye to maksude, gitu kan Bapak Ibu? Apa yang maksud Tuhan Maha Kuasa? Nah, saya akan bawa berdasar kitab Ayub. Karena patokan kita hari ini kitab Ayub. Kita buka di Ayub pasal 33 ayat 14. Ayat 14. Dan nanti ada satu ayat lagi. Nah, kita baca bagian ini dulu. Apa itu yang dimaksud dengan Tuhan Maha Kuasa menurut kitab Ayub? Ayub pasal 33 ayat 14 bilang gini. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Jadi Tuhan berfirman dengan satu dua cara. Terus kemudian kita baca ayat 29. Oke ya, Ayub 33 ayat 29. Sesungguhnya semua itu dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Nah, apa yang dimaksud Tuhan Maha Kuasa? Yang dimaksud Tuhan Maha Kuasa, Tuhan itu tadi melakukan 2-3 kali, berulang kali. Dia berfirman berulang kali. Dia melakukan pertolongan pada manusia berulang kali. Dengan kata lain, Tuhan yang Maha Kuasa dalam kitab Ayub, yang pertama adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu menurut caranya. Oke ya, saya ulang. Kalau kita dengar Tuhan yang Maha Kuasa, kalau menurut kitab Ayub itu Tuhan yang Maha Kuasa itu yang gimana? Dari yang kita baca tadi, muncul kesimpulan Tuhan yang Maha Kuasa menurut kitab Ayub adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu menurut caranya. Nah, Bapak Ibu, di dalam pasal, coba kita buka di pasal 42 ayat 2. Nanti setelah diajar sama Elihu, Ayub ini punya kesimpulan tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Kesimpulannya apa? Ayub 42 ayat 2. Aku tahu, kata Ayub yaitu, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, itu tadi. Jadi menurut kitab Ayub, sesuai pengajaran Elihu, dan endingnya, akhirnya, itu juga yang dipercaya Ayub, Tuhan yang Maha Kuasa di tengah penderitaan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan caranya. Nah, kita mesti pegang ini. Ayub pun akhirnya ngakui, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, yaitu apa? Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan caranya. Nah, kadangkala kalau kita dengar Tuhan Maha Kuasa, kita mikir, wah Tuhan sanggup nolong aku, caranya gini. Jangan salah Bapak Ibu. Kenapa? Ada loh orang-orang yang merasa gak ditolong Tuhan. Oke ya, ada orang yang merasa Gusti kalau aku rasanya Tuhan tuh gak nolong saya. Tapi ada orang yang Tuhan sudah nolong saya, aku tuh ditolong Tuhan bolak-balik. Tapi ada orang yang Tuhan belasih pernah nolong aku, ya gitu. Kenapa itu terjadi? Apa Tuhan gak Maha Kuasa? Tuhan Maha Kuasa Bapak Ibu. Di tengah penderitaan kita, Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi perlu diingat, Tuhan yang Maha Kuasa tadi adalah Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan caranya. Nah, ini yang gak boleh lupa. Dengan caranya, bukan cara kita. Kalau kita lihat di Alkitab saja, itu Tuhan melakukan dengan caranya itu unik, beda-beda. Kalau kita lihat ceritanya Elia, waktu Elia habis melawan Isabel, nabi-nabi palsu gini, dalam kondisi dia udah letih dan macam, dia cari Tuhan.
pikirnya Tuhan akan muncul, Tuhan akan menolong dia dengan gagah perkasa, dengan sesuatu yang keren, dengan sesuatu yang spektakuler. Tapi kalau Anda baca kisah Elia, waktu itu muncul angin besar, ada catatan, tapi Tuhan tidak di sana. Pikirnya kalau ada angin besar, Tuhan muncul. Kenapa? Lah itu pengalaman para nabi. Tapi di kisah Elia, dia mengharapkan Tuhan tolong, dia mengharapkan Tuhan hadir, dia percaya Tuhan itu sanggup menolongnya, dia percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia pikir seperti Tuhan menolong nabi yang lain. Ada angin besar, dia pikir, wah ini Tuhan datang. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada Tuhan di sana. Terus di kisah Elia muncul gempa bumi, dipikir wah ada gempa bumi, wah Tuhan di situ. Tapi dicatat Tuhan tidak ada di sana. Kecil. Belum selesai Bapak Ibu, di kisah Elia pikirnya ada api muncul, wah Tuhan di sana. Alkitab mencatat Tuhan tidak ada di sana. Udah tiga cara tidak ada, Tuhan tidak hadir. Bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi, sing mari ngantuk Bapak Ibu. AC zaman dulu, angin sepoi-sepoi. Alkitab mencatat Tuhan hadir di sana. Yuk pindah di kisah apa Ayub. Nanti kalau Anda baca Ayub, ada bagian Ayub ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan hadir seperti apa? Ada dua bagian, nanti dibaca di rumah. Muncul badai dan Tuhan di sana. Habis ngomong-ngomong selesai. Berikutnya muncul badai dan Tuhan di sana. Beda ya sama Elia tadi. Elia ada angin besar, Tuhan tidak di sana. Ada gempa, Tuhan tidak di sana. Ada api, Tuhan tidak di sana. Angin sepoi-sepoi, Tuhan di sana. Sekarang pindah Ayub. Di kisah Ayub, bukan angin sepoi-sepoi, ada badai dan Tuhan di sana. Saya mau menunjukkan kepada Anda, kita mencatat ini menunjukkan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia punya cara yang berbeda, dia punya caranya sendiri, dan kita tidak bisa dikte Tuhan. Kalau hari ini Anda ada dalam penderitaan, Anda berserah sama Tuhan, ya. Anda percaya Tuhan Maha Kuasa, ya. Anda percaya Tuhan sanggup menolong Anda, amin. Tapi jangan pernah paksa Tuhan melakukan sesuai maunya Anda. Anda akan kecewa. Dan ini yang menyebabkan banyak orang Kristen kecewa, merasa tidak ditolong Tuhan. Kenapa? Pakai patokannya sendiri. Suatu saat saya pelayanan di Tawangmangu, camp anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah. Saya dikasih 3 sesi. Begitu sesi pertama selesai, Tuhan lawat dengan cara apa? Mereka tuh nangis semua Bapak Ibu. Anak-anak kecil tuh nangis di hadirat Tuhan. Mereka nyesel, mereka nangis, mereka bertobat. Saya sampai bingung karena habis saya ada sesi lagi, tapi sesi saya molor jamnya. Saya bilang minta maaf sama Bapak Ibu guru, maaf ya molor. Jadi waktu mau masuk sesi 2, break istirahat, mau masuk sesi 2, itu masih ada anak yang keluar dari ruangan sambil membik-membik, bahasa Jawanya gitu, sambil membik-membik nangis gitu. Masuk sesi 2, puji-pujian itu masih ada loh yang memuji Tuhan sambil nangis-nangis gitu. Nah selesai, saya masuk firman lagi. Di sesi 2, Tuhan lawan dengan cara yang sama. Itu anak nangis semua mengalami lawatan Tuhan, bertobat gini-gini. Dan sesi 2, saya sungkan, kenapa? Habis sesi 2 ada acara, saya lupa acaranya. Itu sesinya agak malam, api unggun atau apa. Itu sampai molor, kenapa? Gurunya sampai menenangkan anak-anak. Sudah tenang. Jadi masih ada anak yang nangis, mau api unggun masih dong nangis gitu. Tapi mereka ngalami lawatan Tuhan. Saya sampai sungkan sama gurunya, saya bilang, maaf ya, saya enggak berusaha ngejak nangis, tapi ini anak-anak, ya Pak, kita ngerti ini lawatan Tuhan, puji Tuhan kalau ngerti. Besoknya sesi pagi, habis makan pagi, saya menyampaikan sesi yang terakhir. Habis itu mereka hiking jalan-jalan. Tuhan lawat lagi. Saya sampai enggak ngerti, ini anak-anak benar-benar hatinya disentuh Tuhan. Mereka nangis semua. Enggak ada yang enggak nangis. Itu sekitar 100 anak lebih, itu nangis semua, Tuhan lawat. Jadi waktu mereka selesai, itu mau acara hiking naik ke gunung, iya JNE ini saya ngarep membik-membik munggah gunung karo lho iki piye gitu kan. Mesane gitu ki pikire ya kok terpaksa naik gunung, itu karena lawatan Tuhan. Nah, Tuhan lawan dengan cara seperti itu, nangis-nangis. Nah,
Berapa bulan kemudian saya pelayanan di Salatiga. Saya nyampaikan firman Tuhan. Selesai saya nyampaikan firman Tuhan, kita altar call gini. Ada yang juga ada yang nangis, ada yang bersukacita. Tapi uniknya, waktu selesai ibadah, kan di luar tuh waktu itu belum pandemi, salaman gitu. Ada satu ibu yang itu nangisnya sampai nangis bener-bener gugup gitu bahasa Jawanya. Nangisnya tuh sampai nangis gitu. Begitu salaman sama ibu gembala terang-terangan nangis. Dalam hati saya yang lihat, lawatan Tuhan keren. Kenapa? Saya punya pengalaman waktu anak-anak kecil Tuhan lawat, nangis gitu. Nah waktu saya lihat ini, dari mulai firman Tuhan selesai sampai pulang dia nangis. Ini lawatan Tuhan sama ibu itu luar biasa. Nah selesai salaman, Bapak Gembala, Ibu Gembala sama majelis ini kok kayak tergesa-gesa. Habis itu kan terus saya dijamu, kita makan, tapi cepet ya Pak, maaf kami mau pergi lah. Saya bingung loh, pakai iki gitu, wong bar pelayanan dijamu kok cepet-cepet gitu kan, piye kan gitu. Tapi saya ya pengen ngerti loh, ada apa tau Pak? Terus dia bilang, Bapak tahu tadi ada ibu yang nangis itu tadi, yang sampai keluar nangis. Saya pikir, oh ya, saya langsung nangkep karena saya pikirnya dia nangis karena lawatan Tuhan kan gitu. Terus dia bilang, itu Pak, mbahnya meninggal. Wow, jebule nangis itu dudu lawatan Tuhan toh. Ini nangis sing kuwi kelangan bae toh gitu. Jadi selama pulang dia nangis itu. Saya pikir itu lawatan Tuhan. Kenapa? Saya pernah ngalami anak-anak di lawat Tuhan sampai nangis. Saya iki yo nangis gugup, tak pikir lawatan Tuhan. Ternyata berduka cita Bapak Ibu. Maksud saya apa? Tuhan punya cara yang tidak bisa dipatok. Harus gini, harus gini. Percayalah Tuhan itu sanggup menolong Anda. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Dia punya cara. Tadi dibilang 1-2 kali Dia berfirman. Loh, Dia punya cara berfirman yang aneh-aneh. Dia punya cara yang berfirman menurut kita itu tidak logis. Dia punya cara yang berbeda menurut kita. Tapi itulah kenyataan. Istri saya pernah kecelakaan, kakinya patah tabrak, pas itu pulang ngelesi tidak bawa uang. Yang nolong siapa? Yang nolong orang tua murid. Dibawa, disangoni duit. Dah Bu, ini pokoknya gue bayar sih sekian juta, saya lupa. Terus pokoknya gue bayar sih, butuh apa bayar sih. Tuhan nolong pakai cara gitu. Kalau saya ditanya, enaknya piye ya Tuhan nolong? Saya akan bilang, enaknya ya Tuhan nolong pas meh tabrakan ora sido. Bener kan Bapak Ibu? Tapi enggak, Tuhan nolongnya gimana? Tuhan nolongnya, ya tabrakan, kenyataannya memang gitu, dialami penderitaan. Tapi di situ Tuhan sediakan, sehingga bayar. Nah, kalau menurut saya ditanya, yo tabrakan kan gitu, pengennya gitu. Kenapa? Ini mewakili kita semua. Seringkali kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, gitu. Tapi nganggo caraku lho Tuhan, nah gitu. Enggak gitu Bapak Ibu. Kita ayo menunjukkan. Loh, kalau Tuhan mau pakai caranya manusia seperti saya tadi, waktu di pasal 1, ketika setan datang sama Tuhan, Tuhan ayo yang dicobai biar Tuhan yang diuji biar. Kalau menurut kita pengen nih Tuhan ngomong, yojo kan gitu Bapak Ibu. Terus setan ngomong, wah angel ini angel gitu kan. Tuhan bilang, ojo jadi uji gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Silakan. Tapi tubuhnya jangan. Loh, ini menderita Bapak Ibu. Yang pengennya Ayub di situ, mesti ya Ayub pengennya Tuhan ojo gitu. Begitu setan dapat izin dari Tuhan, boleh gitu. Wah, setan itu kayak anak zaman sekarang. Tarik sih, semongko gitu langsung Bapak Ibu. Langsung, itu kesempatan menguji gitu. Tapi Tuhan apa? Enggak, jangan. Enggak. Tuhan bilang boleh. Tapi cara Tuhan nolong apa? Tubuhnya jangan. Setan moro lagi. Akhirnya Tuhan bilang, enggak apa-apa. Tapi nyawanya jangan. Loh, pengennya yojo Tuhan kita kosong. Udah Tuhan jangan gitu pengen. Tapi Tuhan sanggup menolong. Nanti Anda lihat kisahnya Ayub. Tuhan sanggup menolong dengan cara Tuhan. Yang kedua, Tuhan Maha Kuasa itu seperti apa? Yang kedua, ayat pasal 34. Yuk, kita fokusnya ke kitab Ayub. Jadi biar kitab Ayub ini menjelaskan pemahaman Ayub dan rekan-rekan Elihu tadi seperti apa. Ayub pasal 34 ayat 10 sampai ayat 12.
Oke ya, saya baca ayat 12 saja. Ayat 34 ayat 12. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Itulah Tuhan yang maha kuasa menurut kitab Ayub. Kalau tadi yang pertama, Tuhan yang maha kuasa itu apa menurut kitab Ayub? Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu menurut caranya dia. Yang kedua, Tuhan yang maha kuasa menurut kitab Ayub apa? Tuhan yang tidak ada rencananya yang gagal, sesuai kebenaran dan keadilan. Lengkap loh Bapak Ibu, tidak sepotong-sepotong. Tuhan yang maha kuasa menurut kitab Ayub apa? Tidak ada rencananya yang gagal, sesuai kebenaran dan keadilan. Versinya Tuhan. Kadang kan kita mikir, wah Tuhan, rencanamu kok kayaknya gagal. Tunggu dulu. Menurut siapa? Menurut kita. Lah ada enggak kebenaran dan keadilan Tuhan dalam hidup kita? Wah Tuhan, itu orangnya jahat kok kaya raya ya. Seharusnya orang jahat itu kan Tuhan hukum. Waktu Anda lihat orang kaya yang jahat itu semakin kaya, Anda mikirnya rencana Tuhan terhadap umat Tuhan yang hidupnya sederhana itu gagal. Nanti keadilan dan kebenaran Tuhan itu jadi patokannya. Mungkin Anda lihat orang jahat dari ini tambah kaya, tapi Tuhan punya keadilan dan kebenarannya sendiri. Bisa saja suatu saat nanti Tuhan buat dia bisa-bisa. Dan jangan lupa juga, keadilan kebenaran itu bicara kekekalan. Tuhan hidupku kok kayak gini ya, seorangnya kayak gini ya. Katanya Tuhan tuh punya rencana buat anak-anak Tuhan. Berarti ini rencana Tuhan gagal. Sebentar, ada kebenaran dan keadilan dalam hidup Tuhan, dalam diri Tuhan. Tuhan tanya ke kita, lah uripmu beneran menurut aku, menurut firman Tuhan. Ya ora no Tuhan, kan firman Tuhan ngomong aja nyak maling. Lah aku kan maling. Lah ya sudah. Kayaknya gereja ini maling. Lah ya itu berarti rencana Tuhan bukan gagal, enggak. Rencana Tuhan tetap berhasil. Masalahnya kita yang tidak sesuai standar kebenaran dan keadilannya. Kenapa seringkali kita merasa Tuhan gagal, rencananya gagal atas hidup kita. Ending-endingnya kita bilang, oh berarti Tuhan tidak maha kuasa. Tunggu dulu. Kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan ada enggak dalam hidup kita? Kalau itu ada, percayalah, rencana Tuhan pada kita tidak akan gagal. Mungkin pelan-pelan iya, tapi tidak gagal Bapak. Percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Jadi kitab Ayub lewat Elihu itu mengajarkan apa? Tuhan yang maha kuasa itu benar-benar ada. Dan Tuhan yang maha kuasa itu seperti apa? Tuhan yang maha kuasa menurut pengajaran Elihu tadi. Yang pertama, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu menurut caranya. Yang kedua, Tuhan yang maha kuasa itu apa? Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan yang tidak ada rencananya yang gagal, sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Waktu Ayub diceramai Elihu, waktu dengar khotbahnya Elihu, kira-kira nyantol enggak? Nyantol itu Bapak Ibu. Buktinya apa? Kita lihat Ayub pasal 42. Oke ya. Ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, Ayub akhirnya ngerti. Tuhan yang maha kuasa itu Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu menurut caranya Allah. Yang kedua di situ, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti masuk ya. Berarti pengajarannya Elihu tentang Tuhan yang maha kuasa ditangkap ya sama Ayub ya. Sampai sini ngerti Bapak Ibu? Bisa ngerti firman Tuhan? Jadi dari tadi Elihu ngoceh sama Ayub, nyeramai Ayub, ternyata Ayub itu nangkep. Di tengah penderitaan dia diingatkan Tuhan itu maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa itu yang seperti apa? Tuhan yang maha kuasa itu ayat 2 ini. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu menurut caramu. Ayub juga nangkep bahwa Tuhan yang maha kuasa itu apa? Tuhan yang tidak ada rencananya yang gagal menurut keadilan kebenaran. Itu diterima sama Ayub. Tapi apa cuma itu Bapak Ibu? Enggak. Ini bagian terakhir. Habis ini pulang ya Bapak Ibu ya. Wah, kesuwen sing khotbah repotin. Atau Anda mau dengar khotbah lebih lama? Anda mau? Anda mau? Saya mau Bapak Ibu. Kesel. Oke ya. Kita lihat Ayub seperti apa lanjutannya. Ayat 5. Setelah Ayub tahu Tuhan maha kuasa itu seperti apa, dia bilang gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi Ayub ngerti, akhirnya ngerti.
Tapi dia lanjut, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Terima pengajarannya, tapi dia bilang, sekarang mataku melihat engkau. Melihat dalam bahasa Ibrani-nya di kitab Perjanjian Lama itu ra'ah. Apa artinya ra'ah? Artinya ra'ah itu bukan sekedar melihat, tapi mengalami, punya pengalaman, punya praktek hidup, baik itu secara lahiriah maupun batiniah. Saya ulang. Jadi waktu Ayub bilang aku melihat sendiri, Ayub itu sebenarnya ngomong gini, sekarang aku punya pengalaman baik secara batiniah maupun lahiriah tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi saya ajak Anda balik ke khotbah saya yang pertama, tak baleni. Nanti Bapak Ibu udah ngerti khotbahnya tak baleni kabeh loh Bapak Ibu. Sampai orang rampung-rampung ya, tak baleni di depan. Tadi penderitaan, ada penderitaan lahiriah, batiniah. Sekarang Ayub bilang, aku tuh punya pengalaman lahiriah, batiniah. Cocok enggak? Cocok. Ini yang dibutuhkan anak Tuhan hari ini. Yaitu apa? Mau punya pengalaman lahiriah, penderitaan? Ya, boleh. Memang dunianya gini. Mau punya pengalaman penderitaan batiniah? Ya, memang dunianya gini. Dan kita ada di dunia ini. Sulit untuk lari dari situasi. Tapi jangan lupa, Ayub yang mengalami penderitaan lahiriah, Ayub yang mengalami penderitaan batiniah, pada akhirnya dia bilang, aku punya pengalaman bersama Tuhan yang Maha Kuasa, baik secara lahiriah maupun batiniah. Hebat ya? Akhirnya Ayub mengalami. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, waktu Ayub bilang gitu, ayat 42, pasal 42, saya tanya ya supaya tidak tidur. Bar khotbah turu kabeh. Nah, ini saya tanya Bapak Ibu. Ayat 42, waktu Ayub ngomong gitu, pasal 42, saya tanya, Ayub sudah dipulihkan belum? Lihat Alkitab ya, jangan lihat saya yang gini-gini tau Bapak Ibu. Lihat Alkitab, oke. Waktu Ayub bilang gitu di 42, pasal 42 ayat 3, ayat 2 ayat 3, Ayub sudah dipulihkan belum? Belum loh Bapak Ibu, belum. Dipulihkan itu nanti, masih nanti. Tapi saat itu dia sudah bilang, dia bilang apa? Aku akhirnya punya pengalaman Tuhan yang Maha Kuasa, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ingin waktu itu Ayub ditanya, misalnya Ayub ditanya, udah dipulihkan? Belum. Wes sugih bener, durung gitu. Belum. Tapi dia sudah bilang loh, aku punya pengalaman tentang Tuhan yang Maha Kuasa, baik secara lahiriah atau batiniah. Apa maksudnya? Maksudnya bagi kita semua yang hari ini mengalami penderitaan batiniah, yang hari ini mengalami penderitaan lahiriah seperti Ayub, punyalah keyakinan, itulah iman. Punyalah kepercayaan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pasti berkarya dalam hidup Anda. Tidak peduli Anda sudah dipulihkan atau belum. Tidak peduli harta yang Anda habis sekarang ini balik lagi. Tidak peduli. Tidak peduli apakah saat ini Anda masih sakit atau enggak. Tidak peduli. Tapi yakinlah seperti Ayub. Mau pengalaman itu sudah terjadi atau belum, tapi yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan menolong Anda. Hari ini saya tidak panjang lebar bicara. Wah, nggak boleh. Ya Bapak Ibu nggak boleh gitu ya. Tapi saya hari ini mencoba untuk menarik apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita, menjadi perenungan buat kita. Apa yang kita alami hari ini? Siapa di antara kita yang mengalami penderitaan batiniah? Siapa di antara kita yang mengalami penderitaan lahiriah seperti Ayub? Jangan biarkan orang lain yang menjawabnya, Bapak Ibu. Jangan biarkan orang lain yang sing duduk kita, wah gue susah, gue lagi kenapa kendaraan ini didol, gue mangan, gue kayak susah. Jangan biarkan orang yang menilai. Biarlah kita bicara jujur dari hati kita. Bukankah pengakuan di hadapan Tuhan akan mendatangkan karya Tuhan yang luar biasa? Jujur, belajar jujur di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami penderitaan lahiriah, dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku penderita lahiriahku Tuhan, kesehatanku, badanku, hartaku. Kalau Anda saat ini mengalami penderitaan batiniah, ya jujurlah di hadapan Tuhan. Wong didelik-delik nih Tuhan ngerti lah, ngapain ditutup-tutupi kan gitu. Jujur aja di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini aku mengalami penderitaan batiniah.
suamiku nggak care sama aku, istriku nggak care, itu juga penderitaan batinnya. Saya pernah punya keluarga yang saya layani, itu istrinya itu benar-benar mengalami penderitaan lahiriah batiniah. Lahiriah itu apa? Sama suaminya itu digesem sorong sama suaminya. Batiniahnya jelas sama suami dibikin sengsara tuh secara batin menderita. Tapi pernah suatu saat dia itu cerita, Pak, malam-malam saya itu bangun, kaki saya itu kayak film kartun, gede cilik gitu. Jadi kakinya itu membesar mengecil. Anaknya perempuan yang pintar basket itu pagi-pagi bangun, kakinya di lutut itu ada paku beton gede. Setelah kita cari tahu, ternyata yang bikin itu papahnya sendiri. Yang nyantet, sekarang papahnya sudah tidak ada. Yang nyantet itu papahnya sendiri. Istrinya disantet, anaknya disantet coba. Itu kenyataan loh, ada. Dunia kita ada seperti itu. Itulah penderitaan lahiriah batinnya. Biarlah kita menjawab. Dan kalau kita sudah menjawab itu, mari kita belajar dari firman Tuhan. Yaitu apa? Ada Tuhan yang Maha Kuasa di tengah penderitaan kita. Tuhan yang Maha Kuasa itu piye toh, Pak? Tuhan yang sanggup, yang pertama, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu menurut caranya. Yang kedua, Tuhan yang Maha Kuasa itu seperti apa? Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang rencananya tidak pernah gagal menurut keadilan dan kebenarannya. Kalau Anda sudah ngerti ini pagi ini, kalau Anda belum tahu, nanti omong saya, kok takut baik benar ya Bapak Ibu? Kalau Anda yang sudah tahu, biarlah hidup kita seperti Ayub, punya pengalaman yang kita alami, pengalaman lahiriah dan batiniah. Kalaupun itu belum terjadi, percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Percayalah Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan berkarya dalam hidup kita. Biarlah kita merenungkan firman Tuhan saat pagi ini. Kita awali dengan apakah kita sedang menderita hari ini. Jangan biarkan orang yang duding, wah menderita, dia baru ini menderita batinnya lainnya. Biar kita jujur aja Bapak. Kalau kita ngalami itu hari ini, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ngalami ini, aku ngalami penderitaan lahirnya, aku ngalami penderitaan batinnya seperti Ayub Tuhan. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkarya luar biasa pagi ini buat Anda. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa.